Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Henrys? Semoga Sobat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sobat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Oke, perseteruan antara Jokowi versus PDIP itu semakin seru guys ya. Dan ini ada Jokowi Files. Jokowi Files itu apa guys ya? Yuk disimak sampai selesai ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Henrys Media ini, jangan lupa ya, support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, juga share ke media sosial, sampai ini semua. Ya, ini Hasto lagi ya. Hasto terus bongkar satu persatu aibnya Jokowi. Jokowi Files, dokumen perlawanan Hasto untuk lindungi Megawati. Apa saja itu Sobat Henrys? Disimak sampai selesai guys ya. Yang pertama, Jokowi Files ini merupakan dokumen-dokumen yang diarsipkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto selama setahun terakhir. Ini mungkin yang disimpan di Rusia ya, yang kemarin viral kan, pengakuan Koni ya, menyimpan dokumen yang diberikan Hasto ke Koni, diarsipkan, kemudian dinotariskan di Rusia. Dan ini akan menjadi bom waktu dan sewaktu-waktu akan dibongkar. Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat bukan siapa-siapa dan saya nggak terima. Nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong, toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Meskipun para cacing tahu bilang Bukan itu tukang fitnah, Bukan itu tukang gosip. Benar nggak tapi yang saya ngomong? Sih. Jadi begitu ya kawan-kawan. Bye. Yang pasti, jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Oke, aman ya. Oke. Itu nomor satu ya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Apakah Mulyono saja? Belum tentu. Masih banyak lain juga. Tapi kalau ya dong. Oke. Tapi kalau sekarang saya ditanya lagi, kira-kira apa? Saya bocorin aja ya. Mulyono ini lupa ya. Ketika dia punya gubernur Lemhanas, namanya Andi Wijayanto. Oke. Ya, ini saya masuk ke Andi Wijayanto. Seorang gubernur Lemhanas namanya Andi Wijayanto. Saya tuh main dengan Lemhanas, dekat dengan Lemhanas itu sejak zaman Pak Mulardi, zaman Bakhla, ya kan? Oke. Saya lewat semua sampai Agus Widoyo, ya kan? Dekat saya. Tapi setahu saya, selama saya berinteraksi dengan Lemhanas, tidak pernah ada seorang gubernur Lemhanas sedekat Andi Wijayanto dengan presiden. Tiap hari gubernur Lemhanas itu ketemu presiden. Dan itulah kenapa saya support Mas Andi, karena dia itu jadi National Security Council, act as a National Security Council. Kita kan nggak National Security Council. Nih, dengarkan saya baik-baik tentang Andi Wijayanto. Tiba-tiba kasus Andi Wijayanto muncul dengan apalah berita nggak penting, waria itu nggak jelas, saya kehidupan pribadi itu nggak tahu saya, dan saya udah hafal. Kalau orang udah dimunculkan kehidupan pribadinya, pasti orang ini takutin. Gue udah I've been there, I was there. Pak Abraham. File militer saya itu bisa diobrak-abrik, dipublish dengan segala macam BAP, tapi nggak diterangkan siapa nama orang itu. Namanya Letnan Kolonel Ali Sudibyo, saya buka sekarang namanya, masih aktif. Dan bukan saya yang bermasalah, dia yang bermasalah makanya di penjara. Oke? Not me who started ya. Orang yang bocorkan ini, dan sekarang saya akhirnya bocorkan namanya. Oke? Dan dia mantan suami saya ketiga. Oke, clear ya? Jadi itu urusan rumah tangga. Nah, Andi Wijayanto, ini biar clear nih, karena saya juga mau menyemangati orang-orang nggak usah takut sama sesuatu fakta. Gak semua orang sempurna. Pak Abraham juga pernah kena gosip apa nggak jelas, ya kan? Betul. Karena itu selalu dipakai. Ya. Sebentar, Andi muncul dengan tiba-tiba foto lah ini itu, semua orang ngirim saya. Habis Mas Andi apa? Mas Hasto ketemu siapa? Y. Lagi cipika-cipik. Aduh Pak, itu kalau kita cipika-cipik itu terus dianggap kita baru ngapain? Jadi kesel saya sama buzzer murahan ini yang mau jadi membuat bising urusan kayak gitu. Nah, Andi itu sakit hati, Pak. Dia orang Makassar. Ya. Rumah tangganya baik-baik, anak baik-baik, semua baik-baik. Track record Andi Wijayanto udah tahu. Lah, emang Andi nggak bisa ngecek yang bocorin, yang ngarang-ngarang bikin itu berita siapa? Jangan salah. Of course, Andi juga punya kartu truf yang tadi saya bilang. Mungkin dia punya kasus kartu truf Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak Ibu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jadi salah kalau Mas Hasto ketemu mana? Ke Felicia untuk urusan pribadi. Aduh,
Nggak kelas kita lah ngurusin kelas pribadi orang, hak pribadi orang mau ngapain aja. Oke, balik nih. Jadi Mas Andi itu pasti punya data juga. Belum lagi siapa? Coba contoh kita lihat PDIP deh. Di PDIP itu ada apa ketua hukum ya? Saya juga nggak tahu ya. Saya sering ketemu beliau, cuma saya hai aja soalnya. Pak Roni. Pak Roni itu mantan lawyer kasus Sambo. Apa kasus Sambo itu terbuka di publik kan juga? Ya. Sebagai lawyer dia pasti tahu yang semuanya terjadi. Ini yang mau saya tanya. Dengan semua data dokumen apa itu, ya kan? Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka-bukaan apa acuran-acuran? Ini yang mau. Itu yang saya bilang nggak kasihan apa sama Pak Prabowo. Ini kan dia, dengan kayak gini ini sebenarnya kan bikin Pak Prabowo jadi pusing. Pak Prabowo itu dalam perjalanan loh ke luar negeri kemarin, dia pulang mendadak Pak gara-gara rame-rame ini. Tugas negara terganggu hanya karena ulah-ulah ini nih. Adik-beradik, bapak beranak ini. Ini yang saya kenapa sih nggak diselesain aja dulu sampai capek saya. Kan kemarin satu persatu udah mulai dibongkar nih. Kemudian muncul rilis dari OCRBC kalau Jokowi masuk nominasi mantan presiden yang terkorup di dunia. Konon isinya diklaim menghimpun beragam dugaan korupsi yang melibatkan mantan kadernya sekaligus ex-presiden RI Joko Widodo alias Jokowi serta koroninya. Wow, makin seru nih guys ya. Ini kayaknya anak abah sambil minum kopi melihat drama-drama yang sekarang dipertontonkan ya kan. Dan ini lebih seru, bahkan lebih seru dari drakor, drama Korea. Ya kan? Kalau yang suka drakor pasti ini akan ditunggu nih. Apa update pemberitaan mengenai keseruan perseteruan antara PDIP versus Jokowi, oke? Perlawanan PDIP diketahui dokumen yang dikumpulkan Hasto adalah petunjuk korupsi dan gratifikasi yang diduga melibatkan Jokowi. Selain itu, ada pula petunjuk rasuah yang melibatkan nama artis dan influencer. Nah, kira-kira siapa nih artis dan influencer yang juga terlibat dalam yang diduga korupsi dan gratifikasi ini? Ayo, kira-kira siapakah artis-artis tersebut? Bisa ditebak lah ya, kira-kira artisnya siapa? Tentu artis-artis yang influencer yang mendukung mereka. Benar nggak Sobat Hendris? Yang mendukung, yang mengkampanyekan, ya, yang diduga terlibat adalah Jokowi. Hasto menyiapkan seluruh dokumen itu bukan tanpa sebab. Semua disiapkan setelah dirinya mengaku mendapat ancaman hukum setelah menyatakan Jokowi beserta putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobi Nasution bukan lagi bagian dari PDIP. Pernyataan itu disampaikan Hasto pada 4 Desember 2024. Tentunya Hasto dan juga PDIP sudah menghitung langkah-langkah politik. Nanti kalau misalnya diungkapkan seperti kemarin kan di salah satu podcast lah ya, itu Hasto mengungkapkan kalau kriminalisasi Formula E itu atas perintahnya Jokowi, ya. Belum lagi perihal lain yang terus diungkapkan oleh Hasto. Tidak lama kemudian, ini kan pasca Jokowi, Gibran dan Bobi Nasution dipecat. Tidak lama kemudian Hasto itu di KPK kan, jadikan tersangka oleh KPK. Kasus Harun Masiku yang berapa tahun yang lalu kembali diungkap ke publik ya kan guys. Hasto jadi tersangka bagian dari dendam politik Jokowi ke Megawati. Pengamat politik Rocky Gerung menduga target utama Jokowi sungguhnya adalah Megawati. Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah bagian dari dendam politik Jokowi kepada Megawati. Sebetulnya yang ditersangkakan pasti Megawati kan. Nah ini juga ada diungkapkan oleh Hasto kalau PDIP itu berusaha untuk diambil alih ya oleh Jokowi. Percayalah semua yang ditutupi di Indonesia karena intervensi Jokowi akan kami buka. Dokumen kami itu percayalah akan kami proses dengan cara-cara kami. Hal-hal besar kami buka dimulai dari fit up OCRP dan lembaga-lembaga internasional lain. Koni Rakanduni Bakri, akademisi dan pakar strategi militer.
Ini juga kan diungkapkan juga di media-media Australia. Sekarang China juga sudah merilis pemberitaan tentang pengungkapan oleh OCCRP. Nah, saat wartawan menanyakan hal ini ke Jokowi, tampak sekali mimik muka Jokowi itu kesal dan marah ya. Kita perhatikan lagi, ada videonya saat wartawan bertanya ke Jokowi perihal ini. Itu Jokowi marah, kayaknya marah besar gitu ya. Dari mimik mukanya kelihatan. Ya, kita di sini ya. Ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan? Ya terkorup apa gitu. Yang dikorup siapa? Ya dibuktikan apa. Katanya dianggap memanipulasi sistem ya, gitu, Pak. Ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Megawati sebut ada yang ingin mengacak-ngacak partainya. Saat menghadiri acara peluncuran buku, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sudah memberikan sinyalemen ada pihak yang ingin mengacak-ngacak partainya. Aku juga sudah ada nih berita, nanti di Kongres karena sekarang kurang bisa berhasil. Katanya di Kongres juga mau diaut-aut. Saya sengaja nih supaya pada kedengaran dah, coba kamu aut-aut partai saya, kata Megawati. Nah, ini update terbaru ya. Perseteruan antara PDIP dengan Joko Widodo. Nah, bagaimana nanti kelanjutannya? Apakah drama perseteruan antara PDIP versus Jokowi ini akan semakin seru, akan semakin bombastis, ya? Dan ini juga yang terbaru ini, KPK tiba-tiba memanggil Ahok. Nah, Ahok ini kan salah satu kader PDIP ya, itu dipanggil ke KPK katanya untuk menjadi saksi dan ada pemberitaannya. Nah, dalam rangka apa ini? Jadi satu persatu mungkin kader PDIP ini akan dipanggil oleh KPK. Nah, ini mungkin serangan balik Jokowi mungkin ya. Nah, kita juga nggak tahu ya. Sampai Risa, kita tunggu nanti gimana update selanjutnya tentang hal ini. We will see ya. Tetap stay tune channel YouTube Henrys Media. Itu saja video kali ini sampai ini. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.